Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Padepokan Gaul dimanapun Anda berada. Semoga saja tetap diberikan sebuah kesehatan dan juga diberikan sebuah anugerah, keberkahan maupun manfaat dari Anda yang selama ini setia menyimak sedikit demi sedikit tambahan-tambahan dari awal pun mulai Anda rasakan manfaatnya, dan semoga saja Anda semua pun tetap dalam keadaan berbahagia tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Dan senantiasa selalu kami juga berusaha untuk belajar saling mendoakan kepada pemirsa siapapun dimanapun berada. Semoga saja di kesempatan kali ini tetap dalam keadaan baik, dan jikalau ada yang di kesempatan kali ini sedang mengalami problem-problem atau permasalahan dalam kehidupannya, semoga saja diberikan solusi dari Allah Subhanahu wa taala yang nyata dan bisa dijalankan, tentunya bukan hanya sebuah teori namun wajib dijalankan dan membawa sebuah hikmah pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala yang nantinya pun bisa menjadikan hati yang lapang untuk menerimanya gitu. Dan senantiasa juga kami berharap kepada pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini pun jikalau ada pemirsa yang sedang mengalami baik itu sakit atau penyakit ataupun hal-hal lain yang masih menjadi sebuah tanda tanya tentang channel Padepokan Gaul, semoga saja tetap diberikan kepahaman demi kepahaman yang nyata yang nantinya pun bisa menjadi sebuah pengingat untuk diri kita selalu berbenah diri dan tidak saling menyalahkan kepada siapapun begitu. Dan kami juga selalu belajar untuk saling mengingatkan saja, karena itu tugas kami sebagai seorang muslim. Dan alhamdulillah pemirsa, di kesempatan kali ini ada sebuah berita yang sempat saya baca ini, yaitu sebuah penemuan situs purbakala yang berada di wilayah Pasuruan, Jawa Timur. Dan penemuan ini adalah penemuan sebuah candi ataupun sebuah arca begitu. Arca-arca yang tidak begitu banyak dan tidak begitu besar, namun di arca ini ada sesuatu hal yang menarik. Ada sosok-sosok yang disebut dari golongan manusia, itu entah itu dari golongan bidadara atau bidadari, banyak diyakini seperti itu. Namun di kesempatan kali ini pun kami ingin mencoba menguak sebenarnya hal yang terjadi itu seperti apa, dan itu memang benar-benar candi atau hanya sebuah gonjang-ganjing untuk menipu daya kita sebagai manusia, untuk melemahkan kita atau melemahkan keimanan dan lain sebagainya ataupun hal-hal lain begitu. Dan di kesempatan kali ini pun kami hanya ingin menguaknya untuk diambil daripada sisi positif manfaatnya, bukan diambil daripada kebenaran mutlaknya. Dan di sini kami pun tidak bermaksud untuk menyinggung hal-hal yang berkaitan dengan siapa saja begitu. Dan kami pun di sini selalu untuk mengajak kepada para pemirsa selalu benahi diri. Wabil khusus itu kami dan pemirsa semuanya, mari benahi diri masing-masing. Apapun yang terjadi di luar sana pun tak usah terlalu banyak dikomentari, diperdulikan. Cukup kita saja yang perlu berbenah, karena itu adalah salah satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan kali ini saya masih ditemani kawan saya, mediator Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas Hamid? Alhamdulillah Mas Titis. Sehat? Baik, sehat. Tumben ini tidak manggil jomblo lagi. Oh, Anda ini udah gak jomblo mungkin? Ya, sebentar jomblo lagi mungkin lah. Ya semoga saja Mas. Amin. Saya juga mendengarnya itu senang begitu. Apalagi nanti kalau menyebar ke saya, lebih senang lagi insya Allah kan gitu. Alhamdulillah. Semoga saja Mas. Karena itu adalah sebuah harapan yang dimana nanti kita bisa laksanakan dengan jelas begitu. Ya kan? Betul. Dan tetap semangat ya. Selalu semangat. Dan ini ada gambarnya pemirsa, dan sebenarnya itu ada sebuah
videonya yang dipublikasi, namun kami sebagai seorang manusia yang masih memberikan daripada hal-hal untuk mengurangi hal negatif begitu, kami nanti hanya mengambil daripada sebuah gambar ataupun fotografinya dulu, dan semoga saja ada salah satu gaib yang bisa hadir dan diizinkan untuk menceritakan sebenarnya candi tersebut apakah memang peninggalan kerajaan atau bukan. Dan perlu diingat kembali, saya pertegas bahwa saya di sini kami bukan menguak sebuah kebenaran dan bukan untuk melemahkan keimanan siapapun dari bangsa apapun begitu. Dan kami pun tidak bermaksud untuk membuat sebuah lelucon atau apa. Hanya kami menjalankan perintah Allah dan semoga saja bisa dijadikan untuk mempertebal keyakinan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala begitu. Dan semoga saja di kesempatan kali ini pun tetap membawa manfaat dan tidak mengganggu yang banyak di kehidupan kami dan diberikan sebuah kelancaran. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nanti diproteksi. Saya mohon dengan izin beliau guru saya. Saya mohon dibentengi, dipagari ruh dan sukma dari jasad mediator ini dan juga semua negatif dari dalam jasad mediator ini yang ada di dalam atau di luar semua didoakan dibersihkan semuanya. Yang berusaha mengganggu di pikiran itu semuanya. Jasad mediator ini hanya menjadi sebuah perantara di mana sel-selnya mudah dihubungkan dari gaib yang masuk nantinya dan lantang untuk berbicara menjelaskan seluruhnya yang diizinkan. Dan juga benar-benar asli dan bukan pembohong yang saya maksudkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon dengan izin beliau guru saya, salah satu gaib yang sudah menjadi yang diizinkan untuk hadir ke sini dan mengetahui daripada hakikat candi yang ditemukan di wilayah Pasuruan, Jawa Timur yang asli, yang mengaku-ngaku otomatis tidak bisa masuk, yang mendompleng tidak akan bisa masuk. Jadi yang asli yang benar-benar masuk, salah satu gaibnya yang asli yang sudah menjadi diizinkan hadir, langsung hadir masuk. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah muslim? Kalau Anda pembohong penyusup, salam ini kembali kepada Anda otomatis. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Anda golongan apa ini? Saya golongan jin. Golongan jin. Saya juga memohon izin untuk memproteksi daripada Anda sendiri begitu sebagai anak gaib. Ya, silakan. Saya akan memakaikan sebuah tasbih mutiara dari guru saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Proteksi pada penyusup langsung dikeluarkan saja, jangan basa-basi dan langsung diganti positif yang kuat, dibenteng, dipagari dan mengambil sesuatu tempat diajar dikeluarkan. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama Mbah. Mohon maaf saya mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Anda golongan jin yang berasal dari tempat penemuan sebuah candi di wilayah Pasuruan itu asli? Alhamdulillah, iya. Tapi lebih tepatnya kerajaan kami bukan di situ. Oh, tempat Anda bukan di wilayah penemuan tersebut, namun berdekatan. Benar sekali. Ya nggak apa-apa. Dan bisa bercerita berarti nantinya sebenarnya apa sih yang terjadi tentang penemuan hal tersebut. Namun sebelum saya menanyakan daripada hal tersebut, saya ingin lebih mengenal diri Anda. Sekalipun Anda gaib di sini pun bolehlah kita berkenalan dahulu. Kalau Anda golongan jin, memiliki sebuah sebutan atau panggilan? Alhamdulillah punya. Punya. Panggil saja. Saya Sito. Sito. Berapa usia Anda di dunia manusia ini? Umur saya
dunia manusia Mm-mm. masih sekitar 1.200 tahun yang lalu. Masih tergolong agak muda ya. Dan Anda sendiri Alhamdulillah. sudah menjadi muslim, Mbah. Alhamdulillah. Proses keislamannya dulu gimana sih, Mbah? Saya diislamkan dari pasukan yang ada di sana, dari golongan jin. Dari pasukan yang sudah muslim dahulu. Benar sekali. Seperti hanya pasukan sang penguasa atau siapa? Bukan. Dari seorang prajurit. Di mana prajurit itu pada zaman dahulu menjadi seorang prajurit yang ada di kerajaan Majapahit. Oh, alhamdulillah. Ya, Mbah. Nanti saya juga menyampaikan keterangan yang di sini dibuka total. Yang belum waktunya untuk dibuka tidak usah perlu dibuka, begitu ya. Iya, saya sudah mengetahuinya. Biarkan nanti dari takbir Allah yang akan membukanya pelan-pelan begitu. Lalu saya mohon juga ini untuk menghadirkan sesuatu suguhan di mana ini sebagai sebuah saya menghargai sesama makhluk dari Allah Subhanahu wa taala begitu. Benar, silakan. Untuk dihadirkan kepada goib ini saya mohon hadirkan seluruhnya. Terima kasih. Nggih, monggo silakan. Saya sambil menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya juga izin merokok. Dipersilakan rokoknya langsung ada otomatis. Ya. Anda golongan jin menempati wilayah sana. Tempat tinggal Anda sendiri, Mbah, itu termasuk wilayah kerajaan gaib atau bukan, Mbah? Atau hanya tempat biasa? Kerajaan gaib pastinya. Tapi udah muslim begitu. Alhamdulillah. Dari kerajaan yang saya tempati sudah diislamkan semuanya dari pasukan-pasukan yang sudah ikut beliau, Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Oh, jadi gitu toh. Menyikapi begini, Mbak, kadang kan manusia masih bertanya-tanya, ya. Siapa sih Sang Hyang Nurjayani Nirwana itu? Apakah golongan Anda? Bukan. Sang Hyang Nurjayani Nirwana itu hanyalah gelar di alam kami, di alam gaib. Beliau itu seperti kalian, manusia, tetapi berbeda dengan manusia yang lainnya. Manusia yang mempunyai kedudukan mulia yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan manusia bertanya, kok gelarnya itu bukan syekh atau apa, malah itu. Bisa diceritakan sedikit mengapa diberikan gelar itu oleh Allah? Itu hanyalah gelar Sang Hyang Nurjayani Nirwana. Saat ini gelar yang boleh diketahui manusia sekarang. Sebenarnya beliau itu adalah manusia yang berjuta-juta gelar. Tetapi gelar tersebut masih ditutupi dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Oh, begitu. Belum waktunya terbuka. Jika nanti manusia diizinkan untuk bisa mengetahui beliau. Jika manusia itu mengetahui. Bahkan manusia itu bersujud pasti akan mau. Jadi begitu. Tetapi jika manusia yang belum mengetahui jatinya dalam dirinya sendiri pasti akan menolak dengan gelar itu. Jadi begitu ya, Mbak. Oke, jelas. Konteksnya pun di sini jelas. Beliau itu guru kami manusia. Kan kadang manusia menganggap itu Paito itu berguru dengan gaib. Kan ya nggak mungkin saya manusia masa berguru pada gaib. Saya ini hanya menggali sebuah informasi kepada gaib, kan begitu. Karena Allah menciptakan daripada golongan manusia dan golongan gaib pula, kan begitu. Benar sekali. Biarkan orang berbicara seperti itu kepada kalian ataupun kepada jamaah ataupun murid-murid beliau. Tidak apa-apa. Mereka bisa berbicara, berarti di dalam tubuhnya ada golongan yang bisa menggerakkan sampai dirinya bisa berbicara seperti itu. Oh, jadi gitu ternyata. Berarti pengaruh gaib itu memang kuat. Dan manusia dikuasai gaib. Itu memang nggak merasakan bahwa dia itu dikuasai gaib yang begini. Manusia sudah merasa pintar, menganggap bahwa dirinya sudah benar daripada orang yang dilihatnya. Itu pasti dari golongan iblis dalam tubuhnya sudah tinggi sekali. Astagfirullahaladzim. Jadi itu ternyata sisi-sisi yang bisa diceritakan tentang beliau Sang Hyang Nurjayani Nirwana.
beliau bersendiri kan, apakah ada sangkut pautnya dengan alam yang di atas itu, alam kayangan? Pasti ada. Semuanya. Bukan hanya alam kayangan saja. Tapi semuanya. Apa yang ada di dalam tubuh manusia, termasuk dalam ruh sukmanya, itu sudah termasuk dari alam gaib itu. Ya. Saya pun mendengar saat dulu saya diberikan pelajaran di waktu masa sekolah oleh dari golongan guru alim kami di manusia begitu. Dan itu ada sebuah pedomannya pula, Mbak, jelas. Dan begini, Mbak, sambil dinikmati boleh, Mbak? Ya. Anda sendiri, saya tak membedah, bukan yang itu, tak geser sedikit. Itu udah dibedah, dijelaskan agak jelas, itu rinci. Dan sebenarnya Mbak yang saya tanyakan, kembali ke topik ya. Kita kembali ke topik. Ya. Bahwasanya di tempat tersebut itu ditemukan sebuah candi di wilayah timur. Dan wilayah timur sendiri itu banyak dari sejarah terdahulu di masa lampau. Dikaitkan di mana sejarah manusia itu berpedoman pada sebuah buku. Kan begitu toh? Benar. Di dunia manusia, wabil khusus di Nusantara. Dan memang ada banyak riset, penemuan, dan lain sebagainya itu di wilayah timur. Dari candi yang ditemukan sekarang ini pun di wilayah timur. Ya. Nah, candi yang ditemukan ini sendiri, apakah ada candi yang berkaitan dengan salah satu kerajaan di Nusantara atau bukan? Tolong disampaikan. Memang benar adanya dan asli kerajaan-kerajaan terdahulu yang sudah tidak ada di dunia ini. Pada zaman dahulu kala, memang banyak di wilayah timur. Tetapi dalam konteks yang kamu maksud, itu bukan termasuk dari kerajaan pada zaman terdahulu. Oh. Itu hanyalah tipuan. Oh. Tipuan yang dibuat dari golongan iblis. Untuk menguatkan kerajaan yang ada di tempat itu kembali. Karena dari golongan-golongan yang masih fasik, yang berada di dalam tempat itu, entah itu golongan jin, siluman, ataupun dari kerajaan-kerajaan iblis yang sudah berdiri kokoh di tempat itu. Dari pasukan-pasukan yang sudah ikut beliau Sang Hyang Nucang Nirwana. Karena pertempuran, karena dari golongan yang sudah ikut beliau mengajak untuk berbuat baik, mengajak untuk ke jalur yang benar, mengislamkan mereka-mereka yang ada di wilayah itu. Dari pengislaman, dari pertempuran yang tidak ada ujungnya. Dari pasukan beliau, alhamdulillah menang dan menghancurkan kerajaan itu. Dari kerajaan-kerajaan yang sudah dihancurkan, dari pasukan-pasukan iblis ataupun pasukan-pasukan siluman yang ada di tempat itu tidak terima. Dia mencari cara agar kerajaan yang sudah dibangun di tempat itu berdiri kembali. Oh. Dari situlah golongan-golongan iblis yang ada di tempat itu, yang di dalam pertempuran tidak mati. Dia membuat cara agar manusianya lah yang membuat kerajaan golongan gaib itu berdiri kembali. Dari situlah golongan iblis dan siluman, golongan jin yang masih berada di situ, yang tidak terkena dampak mati, membuat cara seakan-akan nanti akan timbul arca ataupun bangunan dari kerajaan pada zaman terdahulu untuk lebih meyakinkan manusia-manusia yang ada di sana. Jika manusia di sana percaya bahwa arca ataupun bangunan-bangunan itu adalah bangunan dari kerajaan terdahulu, dari situlah kerajaan yang dari pertempuran sudah banyak dihancurkan dari pasukan beliau, itu bisa bangkit kembali. Oh, jadi itu pada intinya dari golongan iblis ingin menyesatkan dengan cara yang nyata, mewujudkan sebuah benda, baik itu penemuan arca, baik itu penemuan lainnya, kan begitu. Benar sekali. Oke, konteks itu jelas misinya. Nah, misinya saya mengakui bahwa tidak jauh dari tempat itu. Memang pada zaman terdahulu
itu berdiri kerajaan sangat megah. Tetapi saya tidak boleh menyebutkan bagian mananya. Di sekitarannya. Tetapi bukan di tempat itu. Berarti kalau boleh saya perjelas, mengapa dari arca tersebut muncul di tempat tersebut? Itu atas dari golongan iblis memiliki ulah untuk menggeser daripada bendanya atau bagaimana? Bukan menggeser. Bukan. Tapi itu buatan langsung dari golongan iblis. Oh, buatan langsung dari iblis. Ya. Oh, oke, konteksnya jelas. Terus begini, bukan Mbak. dari kerajaan yang zaman terdahulu. Kemudian digeser dari golongan iblis dan dimunculkan. Tidak. Oh, tidak begitu. Jelas berarti ya. Terus begini, kadang kami sebagai manusia, ada manusia kan banyak menolak dengan kalau nggak ada bukti autentik kan pasti menolak. Ya. Kalau menurut pandangan sisi manusiawinya, hal-hal tersebut kan menjadi sebuah dasar bahwa itulah salah satu bukti autentiknya kan begitu. Benar. Lah, dan iblis sendiri pun di zaman sekarang ini kan makhluk gaib. Ya. Kok bisa Anda menyampaikan bahwa buatan iblis itu mau wujud nyata, Mbak? Apakah memang benar seperti itu? Benar. Caranya kayak apa? Dari golongan iblis, apapun bisa. Yang pada waktu itu, benda itu gaib. Lalu kemudian berubah menjadi nyata. Itu bisa, golongan iblis apapun bisa. Dari kekuatan-kekuatan yang telah diberikan dari Ajajil, dari golongan iblis yang kekuatannya rendah sekali, itu bisa mewujudkan berubah menjadi nyata. Salah satu contohnya yang sering dijumpai di dunia manusia, pusaka. Oh, pusaka. Pusaka, ya. Pusaka. Iya, sebentar. Ya, saya maksudkan bagian seperti ini pusakanya. Lihat ini. Ya, salah satunya itu. Lalu juga ini warna merah itu. Ya, itu kan banyak sekali. Itu yang banyak dicari manusia zaman sekarang. Jadi pusaka-pusaka itu pula dimunculkan atau dibuat dari golongan iblis. Benar sekali. Dengan kekuatan-kekuatan yang telah diberikan dari Ajajil, yang telah dibimbing dari Ajajil, golongan iblis apapun bisa. Jadi manusia-manusia zaman sekarang, saya mengingatkan, tidak usah kagum dengan apapun yang belum pernah kalian lihat ataupun belum pernah kalian jalan. Tidak usah kagum. Iya. Zaman sudah tua. Masa-masa air sekarang, golongan iblis apapun bisa mewujudkan untuk membuat manusia nafsunya itu bergejolak. Oh, jadi begitu ya, Mbak. Oke. Jelas berarti konteksnya di situ, Mbak. Lalu saya tambah bedah ini sedikit. Ya. Sedikit saja kalau diizinkan. Itu kan tempat sesuatu di mana di situ dimunculkan arca. Nah, yang Anda maksud di area dekat, agak berdekatan di situ ada dulu peninggalan dari kerajaan asli. Itu kerajaan apa, Mbak? Kalau boleh disampaikan. Majapahit. Majapahit. Oke, kita kunci cukup sampai di situ, nggak usah terlalu masuk ke dalam. Ya. Oke, sambil dinikmati boleh. Lalu, Mbak, yang ingin saya tanyakan, sebenarnya dari tempat itu sendiri kan tempat yang sering mungkin banyak sekali dikunjungi dari golongan manusia, entah mereka mencoba untuk menjalankan daripada sebuah wasilah demi apapun lah begitu. Bukan mungkin lagi, tetapi memang kenyataannya seperti itu. Oh, sudah banyak sebelum dari kejadian yang lagi booming pada zaman sekarang. Penemuan arca ataupun bangunan-bangunan itu. Entah orang-orang sekitar situ ataupun orang di luar daerah itu banyak mendatangi tempat itu. Entah itu dari orang-orang yang mencari yang saya sebutkan tadi. Pusaka-pusaka yang peninggalan dari kerajaan-kerajaan terdahulu. Ataupun dari masyarakat-masyarakat yang masih meyakini bahwa jika seseorang membawa seserahan ke tempat itu, apapun yang menjadi hajatnya pasti akan terkabulkan. Oh, jadi itu loh. Maka dari itu, golongan yang sudah ikut beliau Sang Hyang Nirwana, dari golongan kami diizinkan, dari golongan Cahaya, setidaknya mengajak mereka kembali ke jalan yang benar jika itu golongan jin. Tetapi jika tidak, pasti pertempuran itu akan terjadi pada golongan kami. Jadi begitu ya ternyata. Oke, jelas di situ konteksnya ya. Dan jika dari golongan kami
tidak bisa mengajak dari golongan sesama kami untuk kembali jalan yang benar. Setidaknya manusia yang telah memuja tempat itu berkurang. Tetapi dari golongan iblis kan pasti mempunyai cara agar dari apa yang kami tujukan itu tidak berhasil. Jadi itu ya. Tidak apa-apa. Dan semua pun sudah menjadi kehendak Allah. Benar sekali. Ya kami pun ya bisa mengingatkan lah. Sebagai manusia itu perintah dari Allah hanya wajib menyampaikan, mengingatkan. Benar sekali. Jikalau manusianya begini itu hanya mengingatkan saja, masing-masing. Tetapi tidak boleh memaksa. Oke. Siapapun manusia itu. Itu ada yang menyampaikan, jelas ini di sini konteksnya. Dan di sini pemirsa, kami pun tidak mengambil sesuatu kebenaran hal mutlak. Kami hanya menggali sebuah informasi melalui dialog kami dari golongan jin muslim ini begitu. Kalau nanti ada sebuah pancaran positif untuk meningkatkan keyakinan keimanan kita kepada Allah ya alhamdulillah. Jika tidak pun ya perlu kita tinggalkan, kan begitu toh Mbak? Benar sekali. Jika pembicaraan kita dari manusia-manusia yang melihat bisa mengambil hikmah ataupun dapat memperkuat imannya, ambil saja. Jika pembicaraan kita menimbulkan gejolak nafsu, menimbulkan iri, dengki, sombong terhadap diri kalian, tidak usah dengarkan pembicaraan kita. Oh gitu. Pertanyakan diri masing-masing begitu. Benar sekali. Oke. Tambah buruk diri kalian nanti. Itu ada yang menyampaikan dari sebagai makhluk gaib. Ya. Lalu begini Mbah, ada juga ini manusia yang menyampaikan bahwasanya proses mediumisasi seperti ini dari gaib masuk dalam jasad seorang manusia itu adalah sebuah bukan ilusi tapi itu sugesti Mbah. Sugesti kan keilmuan yang dimiliki manusia untuk mengambil daripada kekuatan di dalamnya lah untuk menguasai manusianya. Apakah seperti itu atau enggak sih sebenarnya dialog seperti itu kan? Tidak. Namun begini kan manusia bertanya, lah itu kok gaib lancar sekali menggunakan jasadnya, bahasanya sama begini. Jika bercerita sedikit tentang kenapa tidak bisa? Golongan gaib itu mengetahui dari jasad yang dimasuki ataupun yang mengajak ngobrol itu siapa. Jika dari proses mediumisasi itu banyak orang bisa melakukannya. Tetapi yang bekerja pada awal itu siapa? Jika golongan cahaya pasti dari manusianya itu mempunyai guru yang jelas. Tetapi jika yang membantu dari awal itu dari golongan iblis, dari golongan iblis yang masuk dalam manusia seperti ini, pasti banyak tipuannya. Oh gitu, oke cukup di situ Mbak. Dan saya pun ya tidak bermaksud untuk menggiring kemana-mana lah, karena kami ya selalu diajari oleh guru kami ya selalu perbaiki diri saja. Masing-masing perbaiki diri rohani kan begitu. Benar sekali. Tidak untuk saling sakti, tidak untuk saling menang sendiri, dan bukan untuk juga memaksakan kebenaran diri kan begitu. Benar sekali. Itu kan pesan beliau buat apa mendalam. Seperti itu. Memperbaiki diri, mentobati apa yang pernah kita lakukan dalam perjalanan hidup kita. Itu lebih penting daripada melihat seseorang kemudian mengafir-ngafirkan ataupun menjelek-jelekan. Bukan zamannya seperti itu sekarang. Jadi gitu nggih Mbak. Oke. Iya jelas. Konteksnya pun jelas. Ranah-ranahnya jelas begitu. Monggo silakan. Terus begini Mbak. Dari tempat tersebut itu kan tempat yang dikeramatkan kan. Munculnya di tempat yang dikeramatkan. Padahal kalau menurut di pandangan dunia kami manusia, tempat tersebut kan tempat salah satu untuk tempat tinggal sementara manusia tersebut di alam gaibnya. Dan konon katanya manusia-manusia tersebut itu manusia yang memiliki kedudukan lah. Dan saya pun nggak membahas lebih jauh daripada manusianya. Tapi mengapa dari tersebut malah muncul banyak dari golongan iblis? Karena dari tempatnya saja. Tidak seperti itu. Oh. Tidak seperti apa yang kamu maksud. Itu adalah penglihatan manusia. Yang manusia itu di mata batinnya itu dibantu dari golongan iblis. Oh.
Jika iblis sudah menyatu, lalu membantu dalam hal seperti itu, manusia itu gampang terkecoh. Entah itu dalam bisikannya ataupun di dalam penglihatan yang dia lihat. Mudah sekali. Jadi gitu ya, oke. Jelas. Manusia mana yang tidak percaya kepada orang yang sudah bisa melihat hal gaib? Apalagi manusia awam, mudah sekali dikecoh. Iya, oke. Dari situ berarti kalau boleh saya perjelas lagi, dari dorongan manusia tersebut, misalkan dia sesepuh dulunya, lalu mencoba mengkabarkan dan melestarikan begitu. Benar sekali. Lalu terjadilah proses tersebut untuk mendidikan daripada bangunannya. Oke, jelas ya konteksnya. Awal mulanya bersumbernya dari situ. Lah, begini Mbah. Dari manusia-manusia yang ada di sana, mereka sudah, kan manusia kan selalu mencari berita melalui penelitian, kadang dengan cara sisi manusianya. Karena manusia kan dianugerahi sebuah kemampuan. Seperti hanya keilmuan. Itu kan digunakan untuk meneliti. Namun Mbah, dari penelitian yang dilakukan, Anda menyampaikan hal seperti itu. Apakah itu memang sama sekali mutlak gak ada sambungannya kepada kerajaan tersebut? Kebenarannya yang ada di wilayah timur itu hanya sedikit saja. Banyak diselewengkan dari golongan iblis. Dan sudah menjadi darah daging begitu. Benar sekali. Pemahamannya. Penelitian manusia. Jika penelitian itu sampai diyakini manusia-manusia yang lainnya, dari manusia yang meyakini itu menyeleweng dengan syariat agamanya, itu sudah dipastikan dari golongan iblis yang bisa membuat seperti itu. Jadi yang membantu manusia yang bisa meneliti seperti itu. Iya, jelas begitu Mbak konteksnya. Anda menyampaikannya dengan gamblang. Dimana jika penelitian itu menyeleweng dengan syariat. Kalau kami kan memiliki keyakinan seperti Anda sekarang ini menjadi muslim kan begitu. Begitupun saya di kesempatan kali ini. Jikalau Anda, mohon maaf Mbah, bukan saya bermaksud untuk bagaimana. Karena kan seperti ya saya ini kan kadang banyak dipermasalahkan dan saya pun ya nggak bagaimana kan. Tapi kan begini toh, selama sesuatu hal tersebut kami di sini tidak menyimpang daripada ajaran syariat Islamnya. Kalau proses seperti ini, mungkin kan banyak manusia yang masih dengan keyakinannya yang terdahulu dan sekarang kan berbeda toh. Ya nggak apa-apa, itu kan problema masing-masing. Ya memang. Tidak usah dipikirkan kepada orang-orang yang berbicara seperti itu. Itu bukan menjadi permasalahan kalian. Itu menjadi permasalahan di dalam diri manusia yang bisa mengatakan seperti itu. Gitu. Ya. Jelas sekali Anda ini gamblang. Senang alhamdulillah saya. Apa yang sudah menjadi perintah ataupun menjadi kewajiban kalian, yang menurut kalian ataupun dari beliau sudah memberitahu kalian, jalankan saja. Jadi tidak usah hiraukan apapun itu. Ya. Entah itu jika seandainya ada dari golongan manusia yang menyerang kalian. Ya alhamdulillah. Jasad kalian diserang sampai tidak bisa buat apa-apa. Tidak apa-apa. Itu sudah menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, kami meyakininya pun seperti itu dan kami pun diajari untuk menerimanya. Namun jikalau mereka manusia ya begitulah adanya seperti yang pernah disampaikan beliau kepada kami kan begitu. Nah, terus begini Mbah, yang saya tanyakan kembali kepada panjenengan. Saya pun pernah mendengar kabar dari golongan manusia bahwasanya jika suatu masa dari candi-candi itu muncul ada sebuah pertanda, entah itu daripada kebangkitan Nusantara ataupun kebangkitan dari kerajaan-kerajaan. Dan di kesempatan kali ini Mbah, ada nggak kaitannya dengan kebangkitan daripada kerajaan-kerajaan di Nusantara ini dari kemunculan candi yang ditemukan ini loh ya, yang ditemukan manusia? Tidak ada. Nggak ada. Suatu saat nanti. Tidak lama lagi. Apa yang menjadi pertanyaan kamu akan terjawab dengan sendirinya. Amin kan begitu. Dan saya pun menanyakan ini untuk bukan mendapatkan jawabannya. Kan begitu toh.
Namun di sini saya itu untuk menanyakan karena ini dialog, kan begitu, mengisi kekosongan saja. Lah, pesan Anda, Mbah, yang ingin saya tanyakan bagi kami manusia yang masih diberikan kesempatan dalam hal jikalau nanti kami diizinkan untuk diberikan kesempatan hidup yang lebih panjang lagi, jikalau menemukan hal-hal entah itu penemuan-penemuan tertentu, sikap yang kami ambil itu seperti apa yang Anda ingin sampaikan kepada kami wabil khusus nanti kepada manusia pada umumnya. Dasarkan apapun yang menjadi apapun peristiwa di dunia ini, Nusantara ini, dasarkan itu semua sudah kehendak Allah. Apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita lakukan, ya kembali kepada Allah, bertaubat, mencari guru yang jelas, tersambung sampai ke Rasulullah SAW. Jadi begitu ternyata intinya, apapun nanti ada kejadian apapun lah, kita itu perlu menyadarkan ya demi untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah begitu. Benar sekali. Dan jikalau kita menemukan entah apapun itu bentuknya, kok malah menambah mengurangi daripada keimanan, ke ibadah kita, otomatis kita akan terperangkap nanti begitu. Benar sekali. Apalah arti dari peristiwa jika di dalam diri kita tidak memperbaikinya? Buat apa? Tidak ada gunanya. Jelas. Oke, ringkas, jelas, padat pun. Oke, dan tersampaikan. Nah, terus Mbah, ada nggak sih dampaknya bagi orang-orang yang terlanjur meyakini daripada penemuan tersebut? Padahal mohon maaf jikalau keyakinan mereka itu nanti kebenarannya itu diselewengkan. Jadi kalau iblis, ada nggak dampaknya buruk? Banyak. Dampak buruk manusia itu yang meyakini pasti dari ruh sukmanya ditawan dari golongan iblis yang ada di tempat itu. Dari secara jasad pasti jika golongan iblis yang telah menyesatkan ataupun sudah membelenggu manusia yang sudah meyakininya, pasti sedikit demi sedikit dari jasadnya akan digerogoti, lalu manusia itu akan sakit-sakitan. Oh, jadi begitu. Oke, iya, itu dampaknya. Terima kasih banyak atas penyampaiannya Mbah siapa tadi? Mbah Sito. Dan semoga saja pasukan yang di timur pun siap siaga gitu ya. Dan ini Mbah, tolong dilihat ini apa yang saya pikirkan. Ini akan mungkin kan ke timur. Ya saya pun nggak bermaksud bagaimana. Nanti pun golongan saya kan memantau seluruh daripada kehidupan manusia kan. Saya tidak perlu bekerja, sudah tidak bekerja sendiri. Oh begitu. Oke. Kami tidak boleh ikut campur dalam hal itu. Oke. Ya. Oke. Saya pun nggak bermaksud untuk. Dari kejadian itu ada maksud dan tujuan tertentu. Tidak hanya dari orang itu saja, tetapi dari kalian ataupun dari masyarakat. Ya. Oke. Mungkin ini sudah mulai akan dibuka perlahan kan ya. Benar sekali. Oke, nggak usah saya buka semua lah di sini. Sudah semua intinya di situ dan itu pun sudah disebutkan dampak-dampaknya dan wallahu alam semoga saja jikalau nanti ada sebuah hikmah yang bisa kami ambil akan kami ambil untuk kami jalankan kan begitu. Nah. Karena kami sebagai manusia itu kan belajar untuk menjalankan apa yang semestinya. Bukan hanya berteori belaka. Kadang kan begitu toh. Banyak yang seperti itu. Lalu termasuk kami sendiri dulu, alhamdulillah kan dulu kami itu orang-orang yang mohon maaf lah dalam hal ibadah itu ya kurang dan sekarang diizinkan mengikuti beliau itu alhamdulillah ibadah tanpa perlu dipaksa kan begitu. Itu termasuk salah satu yang perlu disyukuri dan bahkan wajib disyukuri. Kan begitu. Ketimbang saya berteori terlalu banyak. Oke, terima kasih Mbak, tetap semangat ya. Ya, selalu. Semoga saja pasukan yang di sana pun tetap diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Dan dijaga untuk senantiasa berjuang menaati apa yang Allah perintahkan begitu. Ya. Terima kasih banyak apa yang sudah Anda sampaikan.
Kami yang di sini pun mohon maaf jikalau banyak kekurangan kesalahan sebagai manusia yang bodoh ini, Mbah. Ya tidak apa-apa, tidak ada salah. Ya sudah, monggo silahkan kembali. Sebelum kembali, jikalau ada kotoran ataupun dari gaib-gaib yang di sini ingin ikut menjadi Islam, tolong dibawa nanti dibimbing sekalian. Ya, saya paham. Karena berdakwah kan memang seperti itu. Saya kumpulkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon seluruh gaib-gaib asisten. Ya sudah. Bergabung otomatis dan diselamatkan di sana. Sudah gimana? Saya izin pamit dulu. Iya, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya komunikasi kami di kesempatan kali ini. Dan kami pun tidak menyimpulkan bahwa ini sebuah kebenaran mutlak. Kami mempertegasnya lagi bahwa di sini kami menggali informasi. Jikalau nanti ada sesuatu hal yang bisa kita gunakan untuk menunjang kehidupan kita demi meningkatkan keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin bisa diambil sisi positifnya. Dan jikalau nanti banyak negatifnya, perlu kita tinggalkan saja begitu. Dan apabila dari kami pun banyak hal-hal, baik itu kesalahan kata, tutur bahasa, atau yang lainnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan kami. Dan apabila ada sebuah kebenaran, kebaikan, itu semuanya bukan dari kami, tapi itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.